mohon maaf ya, jadi 3 minggu ya, ada flu, ada operasi sakit tumbuh, lalu ada sebelumnya itu vaksinasi, jadi sampai 3 minggu. Nah, kita lanjutkan mengenai bejana ya, bab 2. Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman. Semoga Allah pasti Allah meridhoi dari baik bapaknya yang orang Yamani. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabdanya, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kamu minum di bejana atau di wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kamu juga makan dengan menggunakan piring baik dari emas maupun perak. Fa innaha, maka sesungguhnya dia itu emas dan perak, lahum adalah untuk mereka, fit dunya di kehidupan dunia ini, walakum dan untuk kamu, fil akhirati di hari akhirat kelak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Di sini ada lafal hum. Ya, jadi hum itu mereka. Kalau kum kamu. Jadi kamu itu sesama muslim. Nah, kemudian kalau mereka di luar Islam itu minhum. Jadi minna itu golongan kita, minhum golongan mereka. Dalam istilah sosiologi disebut in group dan out group. Jadi in group itu ya grup kita, out group di luar kelompok kita. Nah, itu istilah sosiologi ya. Kalau istilah agamanya minna minhum. Ya, minna minhum ya. Di orang ya karena kaya, wah lalu haji beli cangkir dari emas untuk minum, tidak boleh ya, gitu. Jadi kalau kita umat Islam itu menggunakan apa, makan minum menggunakan bijana dari emas, itu nanti di akhirat nggak akan mendapatkannya, ya, tidak akan mendapatkannya. Ini hadis ini menurut ulumul hadis kualitasnya paling kuat, yaitu diriwayatkan dari Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Untuk tingkat sahabat sama-sama dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi dari Nabi sampai Bukhari itu rata-rata 6 tingkatan ya. 6 tingkatan itu namanya tobaqot. 6 tingkatan. Muslim juga 6 tingkatan. Nah, jadi Muslim dari siapa itu Hudzaifah bin Yaman Rasulullah. Bukhari juga dari siapa juga Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini menurut ilmu hadis adalah hadis ahad yang paling kuat tingkatannya untuk dijadikan hujah di dalam beragama. Hujah itu ya dalil ya. Sekarang ini sedang rame tentang tahlilan, ono ora dalile kan gitu ya. Jadi hujahnya mana gitu.
Kemudian selanjutnya wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja nggih. Nah, karena ini hadisnya kan banyak begitu sehingga tidak menunggu kesempatan waktu tersendiri. Ya pokoknya ngiringi sabar gitu nggih. Ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Ummi Salamah, ya, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Sabdanya begini, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujaru jiru fi batnihi naro jahannama. Wah, ini lebih keras lagi ya. Alladzi yashrabu, yaitu orang yang minum, fi ina'il fiddati, dengan menggunakan bijana, cangkir atau gelas dari perak, innama yujaru jiru. Nah, ini sebetulnya keliru harokat ya, yujar jiru sebetulnya, bukan yujaru jiru, innama yujar jiru. Yang benar itu harokatnya demikian. Jadi punya saya itu harokatnya sudah begitu itu, maka menjadi salah ini ya. Kalau tidak ada harokatnya malah lebih bagus ini ya. Jadi tidak menjadi salah. Innama yujar jiru fi batnihi, gitu. Sesungguhnya telah memasukkan fi batnihi, ke dalam perutnya, naro jahannama, yaitu api neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Nah, lagi-lagi ini yang riwayatkan Bukhari dan Muslim. Untuk tingkat sahabat sama-sama dari Ummu Salamah, salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yujar jiru itu memasuki ning le masuki maksa, metel, dipetel-petel ditekan-tekan ya, memasukkannya. Ya, kalau nar itu kan natural, air api itu kan naik ya. Tapi ini kan dari mulut ke perut itu kan apa? Melawan arus. Maka untuk bisa masuk kalau tidak dipetel-petel kayak ngono ora iso. Gitu. Jadi sangat luar biasa sanksi bagi orang yang menggunakan gelas atau cangkir dari perak untuk meminumnya. Ya janganlah gitu ya. Pakai keramik, pakai stainless. Itu saya rasa sudah cukup. Ya, stainless itu menjadi bagus karena bisa menyerap kapur-kapur, itu bisa nempel ke di situ. Itu sangat bagusnya. Ya. Dilarangan untuk makan minum ke dalam menggunakan piring, cangkir apapun yang dari emas, itu bagi umat Islam sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau minum ya tidak ada hukum kecuali kemauan mereka sendiri. Ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada baik Abdullah maupun Abbasnya. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah ulama mudanya zaman Nabi Muhammad. Ya. Jadi al-abadillahil arba'ah. Jadi ada Abdullah yang 4. Nah, itu ilmuwan pada zaman Nabi Muhammad. Ya. Jadi Abdullah itu juga sekolah di Syria, ya, sekolah ilmu kesehatan. Tapi juga sekolah, kalau sekarang ini sekolah tafsir. Ya, tafsirnya juga tafsir yang sampai pada tingkat menggunakan ulul albab. Ya, maka tafsir pertama Isyari itu adalah Al-Miqbas
li Ibni Abbas, itu tafsir pertama ya pada zaman itu sahabat ya. Jadi kalau seperti apa Al-Mikbas ya itu tafsirannya sampai kepada yang metafisika. Jadi gitulah ya yang dianggap ulama pada zaman Nabi Muhammad ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza tubiral ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslim. Idza tubira, ketika atau apabila kulit itu telah disamak ya, disamak, faqad tahura, sungguh ia menjadi suci, sungguh ia menjadi suci. Akhrajahul Muslim, hadis ini ditulis oleh Imam Muslim ya. Wa indal arba'ati, menurut imam yang empat itu Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, lalu Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Itu kalau menurut empat imam ini bunyinya ayyuma ihabin dzubiro. Kalau dari Muslim itu idza dzubirol ihabu. Kalau sunan ini, kitab sunan, ayyuma ihabin dzubiro. Ayyuma ihabin, apa saja kulit, nah gitu. Dzubiro yang disamak. Ini maknanya lebih tegas ya. Maknanya lebih tegas, kulit apa saja. Kalau disamak itu menjadi suci. Nah, pemahamannya begini. Kalau kitab sunan itu kulit apa saja, termasuk kulit babi. Karena tidak dijelaskan di sini. Termasuk kulit anjing, kulit buaya. Iya, sudah pokoknya kulit. Gitu. Nah, tetapi kalau idza tubirul ihabu faqat tahura ya, itu sungguh menjadi suci ya. Dzubirul ihabu, ihabu itu maknanya kulit. Itu kalau dalam istilah mantek itu juga mempunyai makna umum di lafal mutlak. Tapi ini ketika diberi al-ihabu itu adalah ya kulit yang berlaku di komunitas muslim. Gitu. Kulit yang berlaku di komunitas muslim. Tentunya tidak termasuk kulit babi. Nah, itu. Tetapi kalau ayyumal ihabin, nah gitu. Ayyuma ngendi wae, apa wae maksudnya. Jadi ayyuma apa saja. Kulit. Kulit apa saja. Dzubira yang disamak. Faqat tahura, sungguh menjadi suci. Jadi dengan menggunakan kitab sunan ini, nah, kita kalau membeli tas, membeli sepatu, membeli apa ya sing jenenge pokoknya kulit ya sudah halal ya. Sudah halal karena sudah disamak. Nah, ini ketika disamak ini kulit ini baik ketika bangkai maupun tidak bangkai. Jadi kalau ada bangkai buaya ya diambil kulitnya lalu disamak, nah itu sudah menjadi suci. Nah, kadang-kadang kita terlalu mempersulit diri ya. Kita terlalu mempersulit diri, wah ini kulit buaya, wah tidak halal lah gitu ya. Nah, enggak usahlah gitu. Kalau sudah ngerti hadisnya kan begini kan. Tapi kalau di kita fikih wah terjadi itu ya, terjadi. Nah, maka menggunakan sumber aslinya itu akan lebih menjadi leluasa, lebih luas sebetulnya. Kadang-kadang agama itu dipersulit oleh kita sendiri.
Tapi ada yang terlalu geladrah terus apa-apa dadekke agama juga ada begitu. Ya. Wa an Salamah bin Muhabbiqi ya. Radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu. Jadi Salamah ini ya laki-laki juga ya. Karena Robin ya bin Muhabbiq. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibaru juludil maitati tuhuruha. Nah, ini tadi sebut bangkai ternyata langsung ada. Tibaru juludil maitati, disamaknya kulit bangkai. Tuhuruha adalah kesuciannya. Nah, ada bangkai harimau ya, ada bangkai gitu. Kalau di Jawa harimau tidak sampai ya disamak, ya. Dicuil-cuil, cilik-cilik, jadi mahal harganya itu ya. Ya, jadi adik saya yang gerabak itu senang itu ya cari harimau. Yang hari Selasa Kliwon apa Jumat Kliwon kan gitu. Entuk ya, kulitnya disembret lalu dirajang cilik-cilik di pasar kewah laris ya. Jadi setengah. Ya, yang membeli para dukun ya. Yang membeli para dukun. Jadi setelah di tangan para dukun itu nanti menjadi beda ya, dan itu tidak mungkin sama. Nah, kalau kita wah itu mau apa ya bolehlah ya disamak itu menjadi suci ya. Ya. Jaket kulit apa? Kulit buaya ya itu ya. Jaket kulit buaya. Engko sing nganggo jaket kulit buaya kelakuane itu kayak boyo kan ya. Karena itu mudah terpengaruh ya. Ya, makanya kalau ulama sufi itu tidak mau makan asal makan itu karena sifat-sifatnya. Jadi kalau pas suluk itu semua makan tidak, semua binatang tidak dimakan meskipun yang halal itu karena mempengaruhi ya, kejiwaannya katanya begitu. Ya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Maimunah semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, perkataannya, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing. Jadi syatun itu adalah kambing. Ketika i'rabnya jar menjadi syatin, nah, itu kambing. Lalu ketika menjadi bahasa Indonesia sate, nah, itu sate kambing, nah, gitu ya. Jadi sate itu dari bahasa Arab, nah kan gitu ya. Ida marra bisatin, ketika melewati kambing, ya jurunaha, yang sedang diseret, ya juru kang podo nyeret sapa wong akeh ha ing wedhus. Ketika Rasulullah melewati orang banyak yang sedang menyeret kambing. Jadi memang luhenan di maknane cara santri ya. Jadi maro nabi, jadi maro lewat sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin kelawan wedhus. Ya juru kang padha nyeret sapa wong akeh ha ing wedhus. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ada banyak orang nyeret wedhus ya. Lau akhatum ihabaha, akan lebih bagus kalau kamu mengambil kulitnya. Faqalu, kemudian mereka menjawab, innaha maitatun, lah ini sudah mati wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, yutahhiruhal ma'u wal qaradu,
Yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Ya. Itu yutahhiruha dadi sucine kulit mau. Nah, adalah al-ma'u yaitu air ya. Yaitu air. Kemudian wal qaradu dan daun salam lan godhong salam. Jadi alat untuk menyamak kulit di zaman Nabi itu air dan daun salam. Jadi kulite kuwi mau di yus piye carane ya dikumbah, dikum nganggo daun salam. Jadi daun salam itu wah luar biasa mandine. Ya, kecing badek nganggo salam dadi ilang. Mulane daun salam itu bisa menjadi obat ya bagi kesehatan yang sangat luar biasa. Pokoke sing elek-elek ning nggon awak kuwi mau itu maka minumnya air daun salam. Ya. Tapi kita ini kalau sudah menggunakan obat-obat yang demikian itu biasanya ora telaten ya. Padahal itu jauh lebih dahsyat itu. Iya, wong kulit badek we ilang kok. Daun salam itu. Maka kalau ada orang yang ada namanya diabetes dan gitu ya, obatnya kan itu. Nanti darahnya menjadi cair ya. Artinya yang mengganggu organisme itu akan hilang. Maka banyak ya postingan-postingan tentang manfaat daun salam gitu ya. Itu kan banyak itu. Ya. Nabi pun juga menganjurkan. Dan kenyataannya banyak sekali orang orang Amerika itu beragama Islam persoalan yang sepele yang belum mungkin dulu itu tidak ada ilmu, tidak ilmiah, neng Nabi kok sudah berbuat itu. Ngono itu ya banyak sekali. Jadi ada guru besar ya profesor dari Amerika Serikat itu akhirnya masuk Islam itu setelah mempelajari cara tidur Rasulullah. Ngan banget toh, sepele toh kuwi ya. Cara tidur Rasulullah. Anek mempelajari Isa cara tidurin Nabi Yesus ora iso. Ora ono ceritane. Ning nek carane tidure Kanjeng Nabi seperti itu, lalu eksperimen diteliti, oh kok sing marai sehat jantung model turu kayak begitu gitu. Iya. Wis sak polahe Kanjeng Nabi kuwi nek diteliti nggumunke, sak polahe. Iya. Iya sak polahe Kanjeng Nabi iki petunjuk Nabi kuwi. Iya. Tetapi Nabi Muhammad tetap maem. Ketika dipunjung poso Senin tetap dimaem. Iya, untuk membuktikan bahwa aku ki menungso dudu Gusti Allah gitu. Soalnya ana wong sing dadekke Gusti Allah. Mesti kandhani nek kowe ki mangan. Nek mangan mesti ning mburi, mosok Gusti Allah ning mburi. Kanjeng Nabi ki mangan. Poso mangan. Sing munjung ki ngerti kalau iki ki lho menungso aku ki mangan ngono. Ning nek sampean sing poso aja. Wah nek wong munjung melu mangan. Iku sifat khusus. Iya. Ndak boleh ya kalau nek posone sampean aku kabeh Senin nek wong ngeteri trengkleng ngono ya batal, wis tetep batal. Sing arep nuhanke kowe sapa? Itu kan tidak ada. Jadi begitu ya. Ada sifat-sifat khususiyah. Nah, ini hanya bisa dipahami kalau menggunakan ilmu hikmah. Nah, kan gitu. Ya dalam bahasanya Pak Tafsir itu menggunakan pemahaman yang otentik. Wis. Mulai istilah malah dadi perkara jajane. Tapi ada apa-apa. Wa an Abi Tha'labata Al-Khusaini radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Tha'labah Al-Khusaini. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna bi ardi qaumin inna bi ardi qaumi ahlil kitabi. Wahai Rasulullah, aku itu berada di kaum ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim. Apakah aku boleh makan menggunakan piring-piring mereka? Qala, jawabek, la ta'kulu fiha. Janganlah kamu memakan dengan menggunakan piring mereka. Illa antajidu ghairoha, kalau kamu mendapatkan yang lainnya. Fa'arsiluha illa alla tajidu ghairoha, kecuali ketika kamu tidak mendapatkan yang lainnya. Fa'arsiluha, maka basuhlah piring-piring itu. Wa kulu fiha, lalu makanlah menggunakan piring itu. Muttafaqun alaih. Ini pernah ini menjadi geger ya, itu pada masa Islam pertama di Belambangan. Ya. Bagian dari Majapahit itu begini, para istri sudah beragama Islam, kemudian para suaminya masih beragama Hindu. Agama Hindu, nah itu kan piring-piringnya ya, gitu kan yang najis, sehingga ada piring ini dan piring itu. Nah ya begini ini hadis ini hampir boleh kata tidak berlaku di Jawa, di Indonesia itu hampir tidak berlaku. Mangan ya mangan terus ngono tok. Lah ning ndi sampeyan nek mangan ning warung kuwi lho maksudku. Mangan ning warung iku kan ya iya. Jadi umpamane mangan ning warung ya kabeh perawanane wis dok jilbaban wis ayem kan gitu ya. Tapi kok nek ning Meranggen rada kangelan. Karena dulu tapi sekarang itu ya ada ya pakai jilbab begitu ning ana saren. Dalam bahasa kita itu ana dideh. Lah dideh ini menurut para ahli hukum itu damun ya, atau damun masfuhun, darah yang tercurah. Dibelah tercurah tadi niku ya. Nah, masfuha itu kan haram kan gitu loh. Nah, di sana itu nggon jagal sapi jarine ya. Itu diwadahi. Nah, setelah itu dijadikan saren atau dideh, digoreng lalu dijajakan di warung itu. Nah kalau begitu kamu nggak boleh, kita nggak boleh makan di situ, karena sing goreng daging sapi, sing goreng saren, sing goreng liya-liyane kan ya wajan kuwi ya. Nah sementara minyak kan bagaimanapun cairan. Nah ketika itu ya ini menjadi ahlu kitab, ini menjadi non muslim. Nah kalau begitu bagaimana? Nek ora ana piring liyane mesti ya ngono ya, ora mungkin ya sampean lunga ndak sangu piring. Ora enak ya? Mas Jumai sangu piring, Mas. Ora tahu, aku dhewe ya ora tahu sangu piring. Nah, maka kalau masuk warung itu harus mencari tanda bahwa warung itu milik muslim. Ya. Contoh umpamane ana tanggalan muslim, masjid ngono kan sudah itu ya. Kemudian ana tanda akikah sekian ngono ya, omah akikah ini kan tanda muslim. Nah, tapi kalau masuk warung kok ulangan pasal sekian ya jangan.
Ya wis boleh lah ngono ning nggo piring dhewe ya ra iso ya sambele piye anune piye ra iso. Kalau menurut hadis ini karena apa? Fa'arsiluha mongko ngumbau sira kabeh ha ing piring iku wa kululan padha mangano sira kabeh fiha ing dalem piring iku muttafaqun alaihi hadis yang paling pencit kekuatannya. Nah, kan gitu ya. Rawahu Bukhari Muslim. Ini diberi keterangan larangan bagi kaum muslimin untuk makan atau minum dengan bejana bekas dipakai oleh ahli kitab kecuali dalam keadaan terpaksa dengan cara harus mencucinya lebih dulu. Nah, di kita ini kalau warung kok menggunakan dijamin halal, ngono kan malah ra laris yo. Sing laris yo wah kono kae sambele, wah. Tapi kono tengklenge ndah ngono ya dadi rasanya bukan halalnya. Mestinya orientasi kita yang pertama itu adalah halalnya. Nah, gitu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu lan hadis saking Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu semoga Allah ridha kepadanya ya anna qatahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ing kasara ana qatahan nabiyyi sak temene mangkoke Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ingkasara pecah. Sesungguhnya mangkok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu retak, bukan pecah ya. Ingkasara iki janjane menjadi pecah ya. Ning iki diarani retak. Ya. Umumnya ya oleh maknane retak. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Maka beliau menyambung yang retak itu dengan perak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi fatakhadha mongko ndadekake makana syabi ing panggonane sing suwek apa silsilatan yaitu tambalan min fiddatin saking perak akhrajahul Bukhari. Ya. Lho iki piye kok malah ana perake, nah gitu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang lain tadi yang muttafaqun alaih, ini kalau kita menggunakan hukum nek konsisten model tarjih Muhammadiyah ki sing paling kuat. Ki sing paling kuat. Ya kudu tetep ora nganggo, ora kena dienggo. Meskipun iki Bukhari karena sing perak anu itu metek-meteke geni ning weteng iku kan muttafaqun alaih. Nah iki kan rawahul Bukhari. Jadi kekuatannya adalah di bawah kekuatan muttafaqun alaih itu dari segi kekuatan hujjah. Tapi dilihat dari segi makna itu bisa dikompromikan. Ya, bisa dikompromikan. Nek mangkok iki mau bahannya kan memang dudu perak. Gitu loh. Mangkok iki bahannya memang dudu perak. Cuma bentet. Nah, gitu toh. Lah bentet iki mau terus dilapisi, ditutup, dipatri nganggo perak. Nah, mangkoke diarani mangkok perak apa mangkok dudu perak? Nah, mangkok dudu perak. Gitu. Nah dari sini maka bisa dikompromikan. Ya nek mangkoke bentet ditambal nganggo perak ya ora apa-apa. Tapi ana apa ora? Umpamane jenengan kok duwe stainless nek bentet atau dipatri nganggo perak kan ya anu ya. Patrine perak kuwi karo tuku gelas stainless anyar murah stainless. Kayak gitu loh. Nah ini menjadi angel kalau begini ini menjadi angel dipahami.
Mungkin sekali niki pemahaman liar, ya pemahaman liar. Iki mangkoke Kanjeng Nabi itu mempunyai nilai sejarah tertentu. Ngono kan sangat mungkin ya. Ya, karena ini tidak ada subul salam, tafsirnya di subul salam. Ya, sehingga saya ada lupa ya, tak berikan pada orang ya, biar lebih manfaat dan begitu. Nah, iki kalau dilihat dari segi hukum itu ada istilah nashur rosmi wa baqaul hukmi. Jadi tulisannya iki tetap ya, nashul hukmi wa baqaul hukmi. Tulisannya tetap ning hukume yang berjalan. Artinya apa? Ya hadis iki tetap sebagai dokumen. Ning nek diterapke saiki ngaya-wara. Nggih. Sampeyan duwe piring apa kuwi melamin. Bentet mau patreke nang nganggo emak anu perak. Lah ngono kan melamine pira regane perake pira. Itu kan ora anu ya. Kecuali memang mengada-ada. Lho nek ngono mbiyen Nabi mengada-ada. Ya metalurgi belum seperti sekarang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi barang tambang, besi, tembaga dan seterusnya itu belum seperti sekarang ini. Nah, biyen ki ceritanya ya ketoke melamin ya belum ada ya. Nah, kan gitu ya. Nah, maka ini dokumen ini tetap, tetapi hukumnya itu bisa tertunda. Entah kalau kita nanti peradaban kembali kepada nol ya kita nggak tahu. Juga akan berlaku lagi. Jadi tetap yang menggunakan piring gelas mas perak tetap larang ya, tetap tidak dibolehkan. Ya demikian. Mungkin ada yang satu bab selesai ini soalnya. Ada yang kalau tidak ya kita lanjutkan. Mau nyambung untuk apa namanya mangkok Nabi yang dipakai dengan perak itu ya. Ada di YouTube itu ada peninggalan Rasulullah itu tuh menurut Pak Danu itu bagaimana? Ya anu tadi, mangkok tadi. Iya. Ya memang ada barangnya, gimana? Terus ada rambut Rasulullah itu. Ya. Saya juga gimana kok ada rambutnya Rasulullah dan itu memanjang terus hidup kan gitu loh. Nah, padahal kewajiban apa ya? Kewajiban mengebumikan jenazah itu kan secara keseluruhan. Nah, itu apakah diambil ketika Rasulullah masih hidup atau bagaimana? Ya. Wallahu alam. Karena memang Nabi itu pernah mempunyai pembantu sing nyisiri anu gitu, ternyata orang Yahudi. Nah, Rasulullah kena santet itu kan menggunakan rambut itu. Ceritanya begitu. Tetapi ini menjadi khilafiyah di kalangan umat Islam. Seperti Hamka sendiri tidak mungkin Kanjeng Nabi kena santet. Karena sudah dijaga oleh Allah kan gitu. Tetapi banyak cerita-cerita di apa ya sejarah ya sirah Nabawi itu Nabi ya memang terkena sihir ya terkena santet sehingga turun ayat Muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ini. Itu ceritanya nanti di Riyadhus Shalihin itu dijelaskan itu bahwa ada yang menyisiri rambutnya Nabi itu ternyata bodolane sing itu digunakan di luar kesadaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ya jeneng manungsa ya duwe lengah barang. Ya itu dikersake karo Gusti Allah lengah kayak begitu itu. Lagi-lagi yang menunjukkan nek Kanjeng Nabi iki manungsa, dadi aja nganti di pertuhan. Tetapi tetap dijaga oleh Gusti Allah. Ben
disantet ya ditenung ya ben wong kuwi entuk rahmate karo Gusti Allah juga kok. Wong setan diberi kebebasan kok. Ning sing disantet ki ya tak slametke, ngono lho. Mone turun qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi ya wis pas gitu. Nah, apakah rambut itu rambut yang mungkin ya lepas dari Kanjeng Nabi di luar kesadarannya? Ya saya tidak tahu. Ngoten nggih. Kok hidup. Engko nek terus nek sing berpikir anes-anes kaya apa ya, bulu perindu, malah kacau banget gitu. Pernah dengar bulu perindu? Belum? Ya bagus itu namanya. Nek ahli nang gone dukun ngerti. Jadi bulu perindu itu bulunya gendruwo. Nah, kuwi dienggo apa? Dienggo gendam ben jatuh cinta. Nah, yang namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Kuwi dukune nganggo bulu perindu. Dia ada 2 rambut. Setelah jawabnya apa ya, masukkan di dalam gelas, ada airnya, itu nanti akan hidup. Anggere nguwel menali kaya ula kae, iku tandane berhasil, kok iso dadi jatuh cinta. Nah iku bulune grenduwo. Saya ya pikir loh, iku kok rambutnya Rasulullah itu piye? Kalau ada orang berpikiran negatif kan, ya. Tapi ya gimana kan gitu. Jadi itu hakikatnya saya tidak tahu itu. Andaikan ya, itu ya terlepas ya ketika lengah disisiri. Gitu. Karena di dalam riwayat wafatnya Rasulullah itu ya, setahu saya dari kitab-kitab tabar begini ini tidak menyinggung rambutnya ono sing motol apa ora, itu tidak ada yang menyinggung. Ngaten nggih? Ya. Ada? Nanti kalau habis waktunya, oke. Oh, waktunya sudah habis nggih? Ya, 1 bab alhamdulillah selesai. Kemudian Senin depan itu mengenai najis dan cara menghilangkannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.